Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV ya. Hari ini kita mau terbangin Krakatau 7 ya. Ini pakai firmware-nya Ardu Pilot ya. Saya sudah pasang di GA03 di sini ya. Kemudian ini kompas pakai RAS FPV. RAS FPV yang ada kompasnya yang pro ya. Ngadepnya ke sana lurus dan datar ya, nggak melengkung ke atas ya. Tujuannya supaya lebih stabil ya, supaya lebih presisi alignmentnya. Kemudian ini pakai O3. WSD sudah saya setting ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di Ardu Pilot. Kita coba main di loiter dan acro ya. Kita pakai ini aja, sinematikan aja. Jadi akronya nggak pecicilan ya, akro sinematikan aja. Untuk pecicilan di video berikutnya. Remote-nya mana remote-nya? Nih saya nyalain dulu ya. Panas tapi flu. Oke, remote pakai T20 ya. T20 Gemini. Switch warning. Disarmed. Stabilize mode. Ini stabilize, ini loiter, ini acro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau Ardu Pilot bootingnya kayak 2 kali ya. Bunyi lagi nanti. Kita coba main acro dulu ya. Ini kalau saya rekam ya, seperti ini rekamannya ya, OSD-nya. Satelit sudah 8 ya, masih kedip artinya masih masalah ya. Ini kalau di Army nggak bakalan bisa ya. Jadi nggak bakalan bisa. Oh bisa ya? Bisa ya? Kita main acro dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Saya udah record ya. Record. Baterai 16,1 volt, baterai OSD dari Ardu Pilotnya nggak kebaca ya. Guys, selalu seperti itu ya, kalau nggak langsung take up dia berhenti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan oke ya. Nih masih ada error nih, kurang nyaman. Ya, walaupun pakai acro nih, kalau dilepas dia balik lagi ya. Nih, tuh masih pengaruh sudutnya masih ada ya. Jadi kayak angle acronya tuh baik lagi. Kalau acro di Betaflight kan didorong sedikit ya. Didorong sedikit, kalau dilepas dia tetap apa ya? Sudutnya tetap seperti terakhir ya. Kalau ini enggak. Dia balik lagi. Oke, acro sudah nyobain ya. Tapi kenceng amat nih, susah bikin pelan. Entah kenapa ya, agak sedikit beda akronya ya. Oke. Sekarang kita nyoba mode stabilize ya. Mode stabilize. Kalau di Betaflight mungkin namanya kayak apa? Angle mode ya.
Stabilize mode. Kita coba mode stabilize ya. Bismillahirrahmanirrahim. On. Tekanan di 15,8. IMO yaw alignment. Kenapa tuh ya? Komplit. Hei. Kayak nggak ada beda ya, nggak terlalu jauh beda tuh. Kayak angle. Jadi didorong, dilepas dia datar lagi. Jadi stabilize sama akronya nggak terlalu jauh beda ya. Tetap stick kanannya harus tetap ditahan. Mungkin bedanya hanya pembatasan ini aja, pembatasan apa? Jadi kalau yang akro mungkin nggak terlalu dibatasi, tanpa dibatasi ya. Kalau angle ini mungkin sudutnya dibatasi mungkin ya. Saya belum mencoba lebih banyak nih di Ardu Pilot ya. Kita coba loiter ya. Descent. Kita coba loiter. Sebenarnya modenya banyak banget ya di Ardu Pilot ini ya. Nggak hanya mode stabilize, acro, ada mode follow juga ya. Jadi dia bisa ngikutin handphone atau laptop. Ada mode follow ngikutin drone ya, ngikutin drone lain. Ada juga mode orbit ya. Ada banyak ya. Jadi kalau dibanding in-up dan Betaflight, jumlah modenya lebih banyak di sini di Ardu Pilot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau loiter mendingan ini aja, mendingan loss ya. Minyak ke tengah dia baru ada respon ya. Nih, waktu saya share di Facebook, nggak usah pakai Ardu Pilot ya. Banyak yang ngomong, ada beberapa komentar seperti itu. Di Betaflight pun bisa, betul ya. Di Betaflight bisa. Saya nggak pungkiri itu. Tapi beda ya. Position holdnya Betaflight dan in-up kalau dibanding Ardu Pilot ini beda. Yang pertama, Ardu Pilot bisa langsung take off di mode loiter ya. Kalau Betaflight dan in-up nggak bisa ya. Kemudian untuk Ardu Pilot bisa serendah ini tuh, bisa rendah ya, karena dia bisa take off dari awal, jadi dia bisa rendah seperti itu. Dan keunggulan lain di Ardu Pilot ini, dia ada auto tune ya. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin PID ya. Kalau di Betaflight kan PID-nya masalah, setting lagi, P-nya dinaikin lah, diturunin lah. Kalau di Ardu Pilot ini dia udah auto tune ya. Kita hanya tinggal ngatur sensitivitasnya aja. Oke, kita coba pakai Google ya. Ini nggak usah ke remote ya, nyorotnya. Kenapa? Karena ya ini kayak aerial bener ini. Masih goyang-goyang ya, kena angin. Loiter nih, loit. Ini kalau di stop dia berhenti ya. Kalau sticknya nggak didorong dia langsung berhenti ya. Nanti di lain waktu, saya bingung ya, di Ardu Pilotnya belum ke jelajahin semua ya. Kalau di Betaflight kan kita bisa pakai banyak switch untuk banyak mode ya. Kalau di ini saya baru tahunya satu switch untuk banyak mode. Jadi modenya itu hanya diatur di satu switch aja ya.
240, 242, 244, 246, 248, 250, 252. Kurang enak ya kalau udah biasa Acro Beta Flat, pakai ini terbangnya ada kekurangan lah ya, ada plus minusnya. Tapi kalau untuk pemula ini enak banget nih, untuk pemula ya. Ya, anteng banget ya. Ini nggak saya apa-apain ya. Anteng banget, antengnya kebangetan, pakai banget ya. Bisa serendah ini ya. Ini angin juga ngedorong, dia cuma goyang-goyang sedikit aja. Ya. Untuk inap bisa rendah tapi hanya di di flight controller F722 ya. Kalau F405 kayaknya belum bisa rendah banget. Ya. Dan di inap ini masih kadang sedikit ada turbulen ya, turbulen toilet. Jadi kayak gini. Ya, kalau di Ardu Pilot ini auto tune, jadi buat pemula sebenarnya bagus ya, ada auto tune-nya. Nggak pusing mikirin setting PID-nya seperti apa. Ya. Saya kalau pakai Ardu Pilot ini lebih enak tanpa goggles tuh. Ya, lebih enak tanpa Google ngaturnya ya. Nerbangnya lebih enak, los kayak gini. Cuma 13,5 ya. Berarti berapa volt? Ini batasnya paling bawah 12 volt ya. Paling bawah 12 volt. Di Beta Flight nggak bakalan bisa seperti ini ya. Serendah ini nggak bakalan bisa. Ya kecuali mungkin pakai F722 ya. Dan nggak bakalan sestabil ini, walaupun bisa ya rendah, nggak bakalan sestabil ini. Di inap bisa kalau pakai lidar ya. Tapi kalau pakai lidar ya, ini bawahnya di gini, dia pasti terganggu. Ya kalau ini enggak. Oke, kita landing ya. Kita landing. Landing. Oke. Terima kasih ya yang sudah nonton sampai di detik ini ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe ya, sudah like video ini dan video-video lainnya. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan ya, silakan terus di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya banyak share terkait Ardu Pilot ini ya, terutama buat pemula yang pengen nerbangin drone FPV tapi takut ya, karena Beta Flight kan agak beringas ya, agresif banget. Kalau ini kan nggak terlalu agresif ya, pakai mode loiter. Ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang pengen terbang pakai FPV tapi pakai Beta Flight nggak bisa-bisa itu terbangnya, malah sampai dijual lagi ya, saking keselnya, saking nggak bisa-bisanya belajar nggak bisa-bisa akhirnya dijual lagi. Nah, saya sarankan coba install pakai Ardu Pilot ya, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.